Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat berjumpa kembali semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Amin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2021. Semoga kelahiran Yesus Kristus menjadi harapan baru bagi kita untuk menjalani tahun yang baru ini di tahun 2021 ini. Bersama hari ini dalam Oase Rohani Katolik kita akan merenungkan bacaan yang ditawarkan oleh gereja pada hari ini, hari Sabtu 2 Januari 2021. Sebelum kita memulai permenungan kita, marilah kita awali dengan doa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang bertahta dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu atas rahmat-Mu yang begitu berlimpah bagi diri kami, bagi keluarga kami, bagi masyarakat kami. Ya Bapa yang baik, hari ini bersama kami akan merenungkan sabda-Mu. Terangilah hati dan akal budi kami, semoga kami terbuka akan tawaran keselamatan dan juga kami dapat mengambil apa yang berguna bagi hidup kami sehari-hari dari pesan-pesan bacaan yang kami dengarkan pada hari ini. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama hari ini diambil dari 1 Yohanes bab 2 ayat 22 sampai 28. Anak-anakku yang terkasih, barang siapa menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia itu seorang pendusta. Dan barang siapa menyangkal baik bapa maupun anak, dia itu adalah antikristus. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengakui anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari semula, itu harus tetap tinggal di dalam dirimu. Jika apa yang telah kamu dengar dari semula itu tetap tinggal di dalam dirimu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua ini kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam dirimu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Yesus. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapan Yesus mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya.
Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Dahulu kala dengan berbagai cara Allah berbicara kepada leluhur kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini, Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai dengan 28. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sejenak kita hening untuk merenungkan bacaan-bacaan yang sudah kita dengarkan baru saja.
Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Semoga perayaan Natal dan Tahun Baru yang kali ini diselimuti oleh suasana kesederhanaan, suasana kesunyian ini menjadi sebuah kesempatan emas bagi kita untuk bisa mengalami sendiri Yesus yang terlahir di palungan dalam keheningan, jauh dari hingar-bingar. Kelahiran Yesus Kristus ke dunia semoga menjadi sebuah kegembiraan spiritual, sebuah fajar baru yang memberi kita harapan untuk menyongsong tahun ini dengan lebih baik. Secara khusus kita berdoa dan berharap agar pandemi COVID-19 yang telah menjungkir balikan dunia kita selama setahun ini bisa segera berlalu dan proses distribusi vaksin dapat berjalan dengan baik di tahun ini. Jika kita refleksikan sejenak, pandemi COVID-19 ini telah melingkupi kita dengan kekhawatiran, ketakutan, dan juga rasa was-was. Dari pengalaman itulah kita pun tersadar bahwa kita ini adalah manusia rapuh yang membutuhkan kuasa yang lebih besar untuk dapat berlindung, bersandar. Kita butuh kekuatan yang dapat menolong kita semua. Dan kuasa pertolongan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah sendiri, Sang Pemilik kehidupan. Bisa jadi inilah yang manusia sering lupakan. Terkadang egoisme kita membuat diri kita berpikir bahwa kita bisa hidup tanpa Tuhan. Terkadang manusia berpikir bahwa hanya dengan kekayaan, dengan sumber daya yang dimilikinya, manusia bisa bertahan hidup dengan aman di dunia ini. Pandemi ini benar-benar melunturkan segala macam riasan, segala macam kedok kenyamanan yang seringkali kita jadikan pegangan. Ternyata kenyamanan itu hanyalah semu, hanyalah palsu. Sejenak kita tersadar bahwa hidup ini menjadi begitu berharga karena hidup ini adalah anugerah, sebuah rahmat cuma-cuma dari Allah untuk kita semua yang tidak bisa terbeli dan terbayar oleh apapun. Hidup ini adalah sebuah pemberian, sebuah kepercayaan dari Yang Maha Kuasa untuk kita jaga dan kita rawat sebaik mungkin. Dan untuk itu, kita tidak bisa melakukannya sendiri-sendiri. Paus Fransiskus melalui ensiklik Fratelli Tutti atau Kita Semua Saudara yang dikeluarkan pada bulan Oktober yang lalu berpesan bahwa kita semua butuh teman. Kita butuh bekerja sama dengan orang lain untuk dapat menjaga kehidupan, untuk mengangkat kembali dunia dari bayang-bayang kegelapan. Kita lihat betapa banyak para dokter dan tenaga medis yang meninggal untuk menangani para pasien COVID-19 sejak bulan Maret yang lalu. Inilah salah satu bentuk konkret kesaksian hidup, lentera yang bernyala, sebuah pengorbanan total untuk menjaga betapa berharganya martabat kehidupan seorang manusia. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bicara tentang bayang-bayang kegelapan, bacaan pertama hari ini yang diambil dari surat Yohanes yang pertama berbicara kepada kita bagaimana manusia memiliki kecenderungan untuk menjauh dari Tuhan. Manusia lebih menyukai bayang-bayang kegelapan, asyik dengan dunianya sendiri, membangun konsep berpikirnya sendiri, dan seakan-akan tidak membutuhkan sesama, dan bahkan tidak membutuhkan Tuhan lagi dalam hidupnya. Secara keras, Yohanes mengkritik orang-orang yang dengan keputusannya pribadi menolak kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dikatakan begini, anak-anak yang terkasih, barang siapa menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia itu seorang pendusta. Dan barang siapa menyangkal baik bapa maupun anak,
dia itu adalah antikristus. Siapakah antikristus yang dimaksudkan dalam surat pertama Yohanes ini? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat sejenak informasi Alkitabiah mengenai surat-surat Yohanes. Surat-surat Yohanes kemungkinan beredar di Asia Kecil atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Turki, sekitar akhir abad pertama. Penulis surat-surat ini kemungkinan besar adalah seorang murid dari Rasul Yohanes. Dalam surat pertama Yohanes ini, yang berusaha dilawan adalah adanya ajaran palsu yang beredar di tengah jemaat. Para pembaca surat diminta untuk berhati-hati terhadap berbagai antikristus yang banyak berkeliaran. Jangan sampai mereka disesatkan. Lalu, siapakah antikristus yang dimaksudkan dalam surat pertama Yohanes ini? Tampaknya yang dimaksud dengan antikristus di sini adalah adanya dua aliran sesat. Yang pertama adalah aliran yang disebut dengan docetisme, yakni ajaran yang menganggap Yesus itu bukanlah sungguh-sungguh manusia. Ajaran ini berkata atau juga punya keyakinan bahwa Yesus itu hanya seolah-olah manusia. Ia adalah roh yang mendiami tubuh manusia. Terhadap ajaran sesat ini, kemudian Yohanes menjawab bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh manusia dalam bab 4 ayat 2. Dan juga sungguh-sungguh anak Allah, bab 4 ayat 15. Yesus adalah Kristus, anak Allah. Allah tinggal dalam dirinya, tetapi ia adalah sekaligus manusia yang berdaging. Dan kenyataan ini ditekankan sejak awal surat. Sementara itu, ajaran sesat yang kedua yang beredar di tengah jemaat berasal dari kalangan internal jemaat itu sendiri. Surat Yohanes memberi semacam warning, semacam peringatan akan adanya oknum dalam jemaat yang berpikir bahwa karena mereka sudah hidup dalam Kristus dan bebas dari hukum Taurat, mereka dapat berbuat semau-maunya mereka sendiri. Fakta bahwa mereka beriman dan beribadah kepada Tuhan membuat mereka kemudian menjadi tinggi hati dan merasa menjadi yang paling benar daripada yang lain. Nah, untuk melawan aliran ini, penulis surat Yohanes menegaskan bahwa Allah adalah kasih. Deus caritas est, bab 4 ayat 16. Di mana ada kasih, di situ Tuhan hadir. Kasih itu tampak dalam Kristus, dan kasih inilah yang harus menjadi ciri hidup orang yang beriman dan percaya kepada Kristus. Seseorang yang tidak mencintai sesamanya, tidak mengasihi saudara di sekitarnya, bukanlah orang Kristen yang sejati. Terhadap ajaran sesat yang kedua ini, sejenak terlintas dalam permenungan saya perikop mengenai orang Samaria yang baik hati. Ada orang yang terluka di jalan. Dua orang pertama hanya lewat begitu saja tanpa memberi pertolongan apapun. Dan sayangnya yang lewat itu adalah imam dan juga seorang Lewi. Dua orang yang cukup terpandang dalam masyarakat. Dan bisa kita bilang mereka punya pengetahuan iman yang cukup baik. Namun ternyata pengetahuan iman itu hanya berhenti pada tataran otak dan tidak sampai pada tindakan. NATO, no action, talk only. Sementara itu yang tergerak hati untuk menolong orang yang terluka di jalan adalah orang Samaria yang kala itu dicap sebagai orang buangan, orang pinggiran, orang najis. Orang Samaria itu dengan penuh kasih memberikan bantuan dengan totalitas tanpa mengharapkan imbalan atau balas jasa sedikit pun.
Ia bisa saja bertindak seperti imam dan juga orang Lewi yang gak mau merepotkan diri untuk menolong serta membiarkan orang terluka itu mati di jalan. Tetapi ia tidak memilih pilihan itu. Ia memilih untuk turun dan terlibat membantu sesama dan menanggung segala risikonya. Para sahabat rohani Katolik yang terkasih, dari permenungan bacaan pertama hari ini, kita bisa berkaca kepada diri kita masing-masing. Apakah aku sudah cukup peduli dan peka dengan kebutuhan sesama di sekitarku? Ataukah aku masih terlalu egois untuk memikirkan hanya kepentingan dan kesenanganku saja? Marilah kita mohon bersama rahmat dari Tuhan lewat permenungan sabda ini, agar diberi rahmat kerendahan hati untuk setia kepada iman kita dan juga berani untuk mewujud nyatakan iman kita tersebut dengan perbuatan kasih secara konkret bagi sesama kita, mulai dari keluarga, sekolah, lingkungan kerja, dan juga masyarakat. Demikian permenungan bersama kita di sesi yang pertama ini. Mari kita lanjutkan dengan permenungan di sesi yang kedua lewat bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita lanjutkan lagi permenungan kita pada hari ini. Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 dan bercerita tentang satu sosok inspiratif yang mengambil peran besar dalam awal karya pelayanan Yesus di dunia. Sosok ini terkenal sangat low profile, suka bertapa dan berpuasa. Makanannya belalang dan madu hutan. Siapakah tokoh tersebut? Ya, betul sekali, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah contoh tokoh perintis di dalam kisah Perjanjian Baru. Dan menjadi seorang perintis bukanlah perkara yang mudah. Beberapa waktu lalu saya membaca sebuah kisah inspiratif di sebuah surat kabar tentang seorang guru difabel yang tidak patah semangat untuk mengajar di tengah kelemahan yang ia miliki. Sosok pahlawan tanpa tanda jasa itu bernama E.N. Sukaesih. Lahir di Sumedang 10 Agustus 1963. Dia lulusan IKIP Bandung yang sekarang dikenal sebagai UPI Bandung. Guru difabel ini pernah menjadi salah satu sosok paling inspiratif yang pernah dimiliki dunia pendidikan di Indonesia. Kisah difabel E.N. Sukaesih bermula dari penyakit reumatoid artritis yang menyerang tubuhnya. Akibat penyakit ini, sendi-sendi tubuh E.N. menjadi bengkak dan kaku. Akibatnya, E.N. tidak bisa bergerak dan hanya bisa berbaring di tempat tidur selama 30 tahun. Reumatoid artritis merenggut cita-cita E.N. untuk bisa mengajar murid-murid di sekolah. Namun, E.N. bukanlah sosok yang gampang menyerah. Bermodal pengetahuan yang ia miliki, dia mewujudkan mimpinya menjadi guru. Dia mengajar anak-anak di sekitar tempat tinggalnya, di Dusun Batu Karut, di daerah Sumedang, Jawa Barat. Disabilitas tidak membatasi semangat E.N. untuk mengajar. Meski hanya bisa berbaring di tempat tidur, dia tetap bisa menyebarkan ilmu pada anak-anak usia sekolah. Dia pun berhasil menggait banyak volunteer untuk membantunya mengajar para murid, dan kemudian membangun Rumah Pintar Al-Barokah pada Juli 2013. E.N. membuka pintu lebar-lebar untuk siapapun yang ingin belajar bersamanya.
Kegiatan belajar mengajar di Rumah Pintar Al Barokah ini tidak dipungut biaya alias gratis. Dan kegigihan EN dilirik berbagai pihak, sehingga dukungan dan bantuan bagi rumah belajar ini pun terus mengalir. Ia ingin membuat rumah pintar yang serbaguna. Dia ingin ada ruang belajar, perpustakaan, dan ruang pentas seni. Harapannya, rumah belajar itu dapat digunakan juga oleh seluruh lapisan masyarakat sekitar dalam berkegiatan. Dan EN memegang teguh prinsip kasih sayang dan keyakinan dalam mengajar. Dua hal itu dianggap sebagai kunci keberhasilannya dalam mengajar. Menjadi seorang perintis punya banyak tantangan dan pergulatan tersendiri. Bisa jadi dalam kasus seperti EN, banyak orang mencap dia sebagai gila atau orang yang tidak tahu diri. Tetapi seorang perintis tidak patah arang dengan omongan dan juga penilaian dari banyak orang. EN misalnya tetap maju untuk memperjuangkan ide dan gagasannya, dan impiannya pun berhasil. Semakin banyak anak yang tertolong untuk mengenyam pendidikan di rumah belajar tersebut. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan Injil hari ini membawa kita pada permenungan akan Yohanes Pembaptis yang membuka jalan bagi karya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Salah satu quote yang terkenal dari Yohanes Pembaptis ini adalah, "Biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil." Kutipan ini merupakan ungkapan iman yang sungguh luar biasa. Yohanes Pembaptis ini bisa dibilang seorang tokoh agama yang punya banyak murid, punya banyak pengikut. Kalau dalam bahasa zaman now, dia ini salah satu influencer dengan berjuta followers. Suaranya didengarkan oleh banyak orang, tetapi ia tidak gila hormat. Ia sadar bahwa dirinya bukanlah yang utama, melainkan hanyalah pintu pembuka. Yang utama adalah Yesus Kristus dan karya penyelamatannya. Yohanes berkata, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Saudari-saudara yang terkasih, dunia kita sekarang ini dengan kemajuan alat teknologi informasi menciptakan sebuah suasana baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang kita terbiasa untuk melihat banyak orang menjadi influencer atau orang yang berpengaruh di dalam masyarakat dengan berbagai cara dalam media sosial. Biasanya orang-orang tersebut punya banyak pengikut, punya banyak followers. Jika orang itu mengunggah foto atau video di media sosial, dengan sekejap mata video itu akan menjadi viral di seantero jagat raya. Ini bukanlah sebuah fenomena yang negatif. Berlomba untuk menjadi yang terdepan dengan memiliki banyak pengikut adalah sebuah cara baru untuk menyampaikan gagasan di zaman modern seperti sekarang ini. Namun yang perlu diwaspadai kemudian adalah godaan untuk berpuas diri dan juga obsesi yang tidak sehat. Perlombaan untuk menjadi yang terbaik sebagai influencer dan juga berlomba untuk memiliki semakin banyak followers bisa membuat perubahan dalam cara memandang jati diri kita. Jati diriku tergantung pada banyaknya pengikut, tergantung pada banyaknya like yang diberikan oleh orang lain. Seseorang dapat menjadi tidak nyaman, seseorang dapat menjadi insecure, merasa tidak pede, rendah diri, kalau yang nge-like fotonya atau postingan kontennya sedikit. Dan pengalaman seperti ini menandakan bahwa yang utama di sini bukanlah lagi pesan yang ingin disampaikan,
tetapi aku si pembawa pesan yang mesti ngehits, yang menjadi utama. Nah, para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, pengalaman pandemi yang bersama kita alami sampai saat ini memiliki sebuah pesan yang cukup mendalam untuk kita renungkan bersama. Salah satunya adalah kita bisa melihat dan membedakan mana yang esensial dan mana yang tidak esensial dalam hidup ini. Dihadapkan pada kesulitan dan tantangan, kita tersadar akan apa yang sesungguhnya mesti kita perjuangkan, yakni penghargaan akan hidup manusia dan juga kesadaran kita sebagai makhluk sosial yang mesti saling berbagi satu sama lain. Ada kata-kata bijak yang berkata, "No man is an island." Tidak ada manusia yang dapat hidup sendirian di muka bumi ini. Kita butuh orang lain, dan bersama orang lain kita membangun bersama kehidupan kita. Perayaan Natal dan Tahun Baru kali ini bagi saya pribadi membawa sebuah arti yang sungguh berkesan. Kita merayakan Natal dalam suasana penuh dengan kesederhanaan. Kita dihimbau untuk tidak mudik, dan juga kita dihimbau untuk menghindari kerumunan serta tempat wisata agar kita tidak tertular. Inilah salah satu bentuk nyata kesederhanaan bayi Yesus di dalam palungan. Momen keselamatan dimulai dengan kelahiran Putra Allah dalam suasana keheningan, kesederhanaan, dan juga keterbatasan di dalam kandang. Tidak ada hingar-bingar pesta yang meriah ketika Yesus Sang Penyelamat dunia terlahir ke dunia. Tetapi disitulah Roh Allah bekerja. Dan disitulah awal mula keselamatan bagi seluruh dunia berasal. Berasal dari keheningan, berasal dari kesederhanaan. Peristiwa kelahiran Yesus ini semoga membawa juga pengharapan baru bagi kita semua di tahun 2021 ini. Kita awali tahun ini dengan semangat yang baru, dengan impian baru, serta doa kita bersama agar pandemi ini bisa segera berlalu. Mari kita bersama berdoa agar proses distribusi vaksin serta efektivitasnya bisa berjalan dengan baik. Dan semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekeluarga dan usaha-usaha kita semua. Amin. Mari kita hening sejenak sebelum kita memohon berkat dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas permenungan yang boleh kami lakukan pada hari ini. Terima kasih atas bacaan yang sudah kami dengarkan dari surat pertama Rasul Yohanes dan juga Injil Yohanes. Bersama kami merenungkan akan pesan-pesan, terutama bagaimana kami semua diajak untuk menjadi semakin rendah hati dalam hidup kami masing-masing dan senantiasa berjuang untuk menjadi perintis di dalam pergulatan hidup kami masing-masing. Ya Bapa, kami serahkan segala harapan kami serahkan segala daya usaha kami, terutama di tahun baru ini. Berkatilah kiranya segala apa yang menjadi doa kami, menjadi impian kami di tahun yang baru ini. Semoga Engkau berkenan memberikan keadaan yang lebih baik bagi bumi ini. Semoga pandemi COVID-19 ini memberikan sebuah pelajaran yang baik, berharga bagi kami semua. Dan kami mohon semoga
tantangan ini bisa segera berlalu. Dan kami juga tak henti-hentinya berdoa bagi mereka yang selalu berjuang untuk merawat para pasien, mereka yang sakit di rumah sakit. Dan juga kami berdoa bagi orang-orang yang terkena dampak dari situasi yang tidak mudah ini. Semoga Roh Kudus-Mu senantiasa menerangi, membantu mereka, serta menguatkan kami semua untuk bisa selalu memiliki harapan, memiliki asa untuk menjadi lebih baik. Mari kita haturkan segala doa, intensi, harapan kita dengan doa 3 kali. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua, keluarga kita, harapan-harapan kita di tahun yang baru ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh rahmat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga keluarga kita senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebagai penutup saya hendak menampilkan sebuah video dari album Natal yang diproduksi oleh teman-teman OMK di Paroki Santo Ambrosius, Gereja Villa Melati Mas Serpong, tempat di mana saya bertugas sebagai pastor rekan. Mereka membuat beberapa lagu, kompilasi lagu Natal dalam sebuah album Natal di YouTube. Bisa Bapak Ibu Saudara-saudari saksikan di channel YouTube kami di Komsos Santo Ambrosius. Dan lagu yang akan kami putarkan berikut ini adalah Hark the Herald, atau yang dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai lagu Gita Surga Bergema. Semoga lagu ini menghibur para pemirsa sekalian. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Terima kasih. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.
Saudari-saudaraku, umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta yang terkasih, kita semua tahu dan mengalami bahwa kita, masyarakat kita, bangsa kita, bahkan seluruh dunia sedang berada dalam keadaan prihatin, bahkan cemas, karena tersebarnya wabah virus corona COVID-19 dengan segala akibatnya di dalam berbagai bidang kehidupan. Meskipun demikian, saya mengajak saudari-saudara sekalian untuk tidak panik, untuk tidak cemas berlebihan, seperti anjuran para pemimpin bangsa kita. Kita berharap dan yakin semuanya akan menjadi baik kembali. Kita berterima kasih kepada para pemimpin bangsa kita yang pasti akan terus berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan tersebarnya virus corona ini dan mengatasi akibat-akibatnya. Kita berterima kasih kepada para tenaga kesehatan yang dengan tulus mengambil risiko membantu para penderita untuk penyembuhan mereka. Kita berterima kasih kepada para profesional dalam berbagai bidang ilmu yang terus berusaha mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Bagi kita, ini semua adalah tantangan kemanusiaan dan sekaligus tantangan iman. Kita doakan saudari-saudara kita yang menjadi korban dari virus ini. Semoga yang meninggal diterima dalam kemuliaan abadi, yang sakit disembuhkan. Mari kita doakan pula para pemimpin bangsa, tenaga kesehatan, dan semua yang dalam satu dan lain cara terlibat dalam memulihkan keadaan. Semoga Tuhan menganugerahkan kepada mereka semua yang perlu untuk menjalankan tanggung jawab mereka. Semoga keadaan ini mendorong kita semua untuk semakin dan terus bertumbuh dalam iman, persaudaraan, dan bela rasa. Keuskupan Agung Jakarta akan segera memberikan pedoman praktis, khususnya di dalam rangka peribadatan. Semoga Allah yang Maha Kasih menjaga dan melindungi kita semua. Saudari-saudara umat Keuskupan Agung Jakarta, salam damai kasih Kristus. Saya akan menyampaikan petunjuk praktis aktivitas gerejawi di Keuskupan Agung Jakarta untuk mencegah penyebaran dan penularan virus corona. Pertama, sebelum perayaan Ekaristi. 1. Jendela dan pintu gereja dibiarkan terbuka. 2. Bersihkanlah kursi dan tempat berlutut, meja altar, mik, buku dengan desinfektan. 3. Bagi umat yang berdemam tinggi dan sakit pernafasan, batuk, pilek, sakit tenggorokan, serta mereka yang merasa dapat menularkan, tetap berada di rumah dan memeriksakan diri ke dokter. 4. Sediakan dan minta umat untuk membersihkan tangan dengan hand sanitizer dan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk gereja. Bagi umat yang bersuhu tubuh 37 derajat Celcius ke atas, diminta untuk kembali ke rumah dan pergi ke dokter. 5. Tidak disediakan air suci di depan gereja. 6. Menyediakan kotak kolekte di depan gereja. 7. Apabila dimungkinkan, silakan untuk melakukan penyemprotan desinfektan di dalam dan lingkungan atau kompleks gereja. Selanjutnya, perayaan Ekaristi. 1. Umat yang sehat dapat tetap mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Bagi yang sedang menderita demam atau sakit pernafasan, batuk pilek, sakit tenggorokan, dan mereka yang merasa dapat menularkan, diminta beribadah di rumah dengan mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu melalui media online. 2.
umat cukup membuat tanda salib mengarah ke tabernakel. 3. Ekaristi diselenggarakan sesingkat mungkin, antara lain dengan Ordinarium tidak dinyanyikan, lagu-lagu cukup pembuka, persembahan, dan penutup. Uang kolekte dipersembahkan di kotak-kotak pintu gereja sebelum masuk gereja dan tidak ada perarakan persembahan. Salam damai ditiadakan, penerimaan komuni hanya diperkenankan melalui tangan saja, dan berkat anak ditiadakan. Selanjutnya aktivitas pastoral. Pertama, rapat-rapat sebaiknya via online atau ditunda. Kedua, pertemuan-pertemuan di GKP atau kompleks gereja ditunda. Ketiga, paroki menyediakan bantuan sembako dan multivitamin untuk umat prasejahtera. Keempat, saat ini juga menjadi kesempatan yang baik bagi umat Keuskupan Agung Jakarta untuk berbela rasa kepada tetangga yang membutuhkan dengan memperhatikan kesehatan diri. Selanjutnya, sakramen pengampunan dosa. Mengacu pada ketentuan Kanon 961 ayat 1.2, Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo menilai adanya kebutuhan berat untuk memberikan absolusi umum kepada umat beriman selama masa Prapaskah ini. Namun absolusi umum hanya dapat diberikan sejauh tuntutan Kanon 962 terpenuhi. Ada penyelesaian atas semua dosa, sehingga masing-masing berdisposisi layak dan berniat untuk mengakukan dosa-dosa berat satu persatu pada saatnya yang tepat setelahnya. Karena itu sebelum absolusi umum diberikan, hendaknya para peniten dipersiapkan secara sungguh-sungguh melalui ibadat tobat bersama. Absolusi umum ini hendaknya tetap memberi ruang bagi umat beriman yang ingin mengaku dosa secara pribadi. Selanjutnya ada catatan khusus. Pertama, petunjuk praktis ini akan selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi terbaru. Yang kedua, silakan Dewan Paroki Harian menyesuaikan petunjuk ini dengan kondisi dan situasi tempat atau paroki masing-masing. Saudara-saudari terkasih, marilah hidup sehat dan bersih. Kita berdoa agar wabah corona cepat berlalu. Tuhan memberkati. Segalanya, bentuklah aku
jauh